Hai 10 KL, apa kabarnya? Hari ini kita kembali lagi dan hari ini Miss akan membuat pembahasan untuk soal Komala Grafika yang kemarin sudah kalian kerjakan. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung saja pembahasannya. Kemarin Miss sudah sekilas melihat ada beberapa yang sudah benar, ada juga beberapa yang masih salah. Nah, jadi untuk yang sudah benar selamat, kemudian untuk yang masih belum benar atau yang masih salah, silakan diperhatikan penjabaran untuk pengerjaannya. Harapannya kalian bisa paham, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan di soal-soal berikutnya. Oke, kita langsung saja. Kita lihat dulu untuk soalnya. Yang perlu kalian perhatikan ketika membuat persamaan dasar akuntansi adalah yang pertama kalian harus tahu dulu jenis usahanya. Nah, ini adalah Komala Grafika dan jenis di sini dibilang jasa percetakan. Berarti kalian udah langsung punya anggapan atau asumsi bahwa segala hal yang berhubungan dengan jasa pencetakan, kemudian berhubungan dengan cetak mencetak dokumen, brosur, baliho, spanduk segala macam itu akan menjadi pendapatan ya. Itu harus menjadi pengetahuan untuk kalian. Nah, kemudian langkah berikutnya ketika kalian akan menyusun persamaan dasar akuntansi, kalian bisa lihat di sini di bagian bawah ini ada apa ya? Ada pembantunya, ibarat kata kalian sudah tahu kolom apa yang harus dibuat. Nah, tetapi ada juga beberapa soal yang tidak menyajikan kolom apa yang harus dibuat. Ya, tapi rata-rata sih semuanya dibikin seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian supaya kalian terarah bahwa semua transaksi ini akan dicetak di mana. Oke, nggak usah panjang-panjang, kita langsung saja untuk pembahasan persamaan dasar akuntansi Komala Grafika. Yang pertama, tetap harus kalian perhatikan adalah pembuatan judul, ya. Pembuatan judul di sini sama, awali dengan nama toko atau nama usaha, kemudian nama dokumen yang sedang disusun itu apa. Kebetulan kita menyusun persamaan dasar akuntansi, berarti judulnya adalah persamaan dasar akuntansi, kemudian periodenya 30 Juni 2017. Nah, saya sarankan kalau memang kalian tidak hafal tanggal akhir periode dari setiap bulan ini, cukup tulis dengan periode bulan dan tahunnya saja ya. Jadi jangan salah nanti mana tahu kamu bikinnya karena kamu beranggapan semua bulan itu berakhir tanggal 31, Juni pun kamu buat 31, Februari juga sama. Padahal nggak seperti itu. Jadi kalau memang kalian ragu, cukup tulis dengan nama bulannya saja. Oke ya. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi secara kronologis. Kemudian ada kolom hartanya terdiri dari kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan. Itu datang dari mana? Kalian bisa lihat di sini ya, diminta dibuka kolom kas, kolom piutang, kolom sewa, kolom perlengkapan, dan kolom peralatan. Nah, itu semua masuk ke dalam kelompok harta. Jangan lagi ada yang bertanya kepada saya, kenapa bisa harta, Miss? Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang list akun, dan saya juga sudah meminta kalian untuk membuat list akun dan mencari tahu kegunaannya masing-masing. Kemudian, kolom utang modal dan kolom keterangan. Oke, kita lanjut saja. Transaksi yang pertama. Transaksi pertama, tanggal 8. Tuan Fauzan menginvestasikan sebagai modal awalnya berupa uang tunai 600 juta dan peralatan 200 juta. Nah, sekarang kalian sudah disajikan tabel. Jadi kalian tinggal memahami maksud dari soal tersebut itu apa ya? Nah, cara memahaminya kalian harus baca soal. Kalau mungkin sekali membaca soal kalian nggak paham, bisa baca berulang kali. Kalau dalam hati kamu baca nggak paham lagi, bisa disebutkan, bisa dibunyikan. Dibunyikan dalam arti kata, Tuan Fauzan ngapain ya? Investasi ke modal awal. Ada uang tunai. Uang tunai itu kalau di akuntansi dikenal dengan apa? Nah, jadi ketika kalian membunyikan, itu kalian akan lebih paham. Ya. Tanggal 8, ada uang tunai 600 juta. Makanya kita masukkan ke dalam kolom kas. Kemudian ada peralatan. Nah, kira-kira masuk ke kolom mana? Sudah jelas dong peralatan. Ya, pasti akan masuk kolom peralatan. Boleh nih masuk kolom perlengkapan yang nggak boleh karena yang diinvestasikan adalah peralatan. Nah, ingat konsep bahwa persamaan dasar akuntansi itu harus sama, harus balance, harta sama dengan utang tambah modal. Nah, sekarang kolom hartanya sudah diisi nih. Nah, tinggal kolom yang sebelah sininya lagi nih, kolom pasifahnya. Kira-kira kalau dia investasiin modal awal, masuk akal nggak ya kalau masuk ke utang? Enggak dong, Miss. Iya. Yang paling tepat adalah masuk ke kolom modal. Keterangannya bisa ditulis dengan modal awal. Sampai di sini paham ya? Oke, next. Lanjut ke soal yang kedua. Pada tanggal 9 Juni membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 80 juta. Oke, kita lihat nih.
Jawabannya seperti ini. Kenapa bisa seperti itu, Miss? Oke, kita bahas ya. Tanggal 9 itu bayar. Kalau bayar berarti akan masuk ke kas. Karena kamu bayar berarti nambah atau kurang? Tentu berkurang. Makanya di sini tandanya adalah minus 80 juta. Ya, minus 80 juta. Oke, kemudian apa yang dia bayar? Dia bayar sewa untuk 2 tahun. Sewa untuk 2 tahun itu berarti bisa masuk ke kolam biota nggak? Tentu nggak nyambung. Sama kayak misalnya kamu diajak ke pasar, tapi kamu pergi ke Kijang, kan nggak nyambung. Jadi, paling tepat adalah masuk kalau misalnya dibayar di muka. Karena sewa dibayar di muka sendiri adalah pembayaran sewa untuk masa lebih dari masa pakai yang kita bayarkan, seperti itu ya. Nah, jadi masuk ke sini. Keterangannya apa? Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun. Terus dari mana dapat angka ini, Miss? Nah, ingat, baris berikutnya setelah baris transaksi itu adalah baris saldo. Jadi, kenapa bisa 520 juta? Lihat, pada tanggal 8 kamu punya kas 600 juta. Terus tanggal 9 kamu ada keluarin kas 90 juta. Logikanya, tinggal berapa saldomu? Ya, tinggal diselisihkan saja, dapatnya 520. Piutang, kebetulan nggak ada transaksi, belum ada. Sewa dibayar di muka, ada nih, berarti tinggal turunkan angkanya saja. Perlengkapan tidak ada, peralatan juga tidak ada, tapi ada transaksi di tanggal 8, berarti tinggal turunkan. Begitu penjualan utang dan begitu penjualan modal. Ketika kamu jumlahkan ini, harusnya angkanya sama. Jadi kalau misalnya di bagian nih utang modalnya 800 juta, maka bagian harta ini ketika kamu jumlahkan juga akan 800 juta. Oke, begitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor tanggal 11. Membeli perlengkapan 6 juta dan peralatan 30 juta secara tunai. Oke. Kita lihat ya. Cek. Apa dia bilang? Beli perlengkapan. Nah, yang kamu beli adalah perlengkapan, otomatis masuk ke dalam perlengkapan. Ingat ya, baris ini adalah baris transaksi, berarti mencatat semua transaksi. Yang kamu beli adalah perlengkapan dan kamu beli juga adalah peralatan. Tuh, makanya masuk ke dalam peralatan. Kemudian dibelinya secara tunai. Kalau beli secara tunai, berarti pengaruhnya kemana? Ke kas. Makanya di sini kasnya berkurang. Keterangannya isi dengan pembelian perlengkapan dan peralatan. Saldonya tinggal dikurangkan. Sebelumnya kasnya ada 520 juta, kemudian ada pengeluaran 36 juta, maka saldonya sekian. Piutang kebetulan mulai transaksi, sewa dibayar muka tinggal diturunkan, perlengkapan juga sama. Nah, peralatan. Kenapa bisa 230 juta, Miss? Kita punya saldo di tanggal 9 itu 200 juta. Kemudian tanggal 11 ada saldo 30. Peralatan kita awalnya 200 juta nih. Terus kita beli lagi, maka peralatan kita bertambah. Jadi berapa saldo peralatan kita? Tentu akan ditambah. Ini berarti tinggal diturunkan. Paham ya? Next, tanggal 12. Menyelesaikan pekerjaan sebesar 35 juta, diterima tunai sebesar 15 juta. Nah, ini kalau kamu bingung, kamu lihat saja nih. Kira-kira mana yang paling mudah untuk kamu masukkan dulu? Ini Miss, kalau saya sarankan ini dulu. Kamu terima tunai 15 juta. Nah, berarti dia akan masuk ke dalam, oke, dia masuk ke kas 15 juta. Kemudian dia bilang nilai pekerjaannya itu adalah 35 juta. Kira-kira mana yang cocok ya? 35 juta, nggak mungkin masuk utang tong, utang pula. Nggak mungkin masuk utang dong, karena kamu kerja. Berarti yang paling mungkin adalah masuk ke modal. Nah, 35 juta yang kamu kerjakan, itu baru dapat 15 juta. 20 jutanya lagi namanya apa? 20 juta lagi itu sesuatu yang sudah kita kerjakan tapi belum dapat duit, berarti masuknya ke utang. Kenapa keterangannya ditulis dengan pendapatan, Miss? Jelas, karena itu memang pendapatan. Nah, pada dasarnya semua keterangan ini nanti akan membantu ketika menyusun laporan keuangan. Oke ya, kita hitung saldo akhirnya. Kenapa bisa 499, Miss? Jelas dong, saldo kasnya awalnya 484. Kemudian ada lagi nih penambahan 15, berarti nambah dong 499. Utang dagangnya kebetulan baru transaksinya ada nih, berarti saldo akhirnya juga ada 20 juta untuk pertama kalinya. Dan seterusnya juga sama seperti itu. Paham ya? Next, kita lanjut ke tanggal 14. Membeli tambahan perlengkapan sebesar 45 juta secara tunai. Nah, jadi biasakan begini. Ketika kamu ngerjain soal itu, biasakan masukkan transaksi yang punya angka dulu. Contohnya, membeli tambahan perlengkapan sebesar 45 juta. Kan udah jelas nih, berarti perlengkapannya seharga 45 juta. Maka kita akan masukkan dia masuk ke kolom perlengkapan. Kemudian secara tunai, kalau dibilang secara tunai berarti uang kita yang keluar. Makanya di sini 45 jutanya berkurang di bagian kas. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan.
Nah, saldonya juga sama seperti tanggal sebelumnya, tinggal dicari saja. Ya, kenapa bisa 454? Jelas, karena 499 dikurang 45 dapatnya ini. Yang lain juga sama, tinggal turun kalau memang tidak ada transaksi. Ya, ini kenapa bisa 51? Karena sebelumnya ada 6 juta, menurut transaksi 45 berarti 51 juta. Next. 16. Menerima jasa percetakan sebesar 17.500.000 secara tunai. Ini yang saya bilang tadi. Kamu sudah tahu kalau Komala Grafika ini adalah usahanya jasa percetakan. Berarti segala hal yang berhubungan dengan jasa percetakan akan menjadi pendapatan. Nah, tanggal 16 gimana dong, Miss? Dapat jasa percetakan tunai lagi. Tunai berarti ada luingnya, ada duitnya. Kalau ada duitnya berarti kas nambah atau kurang. Kalau ada duitnya berarti kasnya bertambah. Oke, 17.500.000 lagi masukkan kemana, Miss? Ke piutang cocok nggak? Nggak mungkin, karena kita dapat duit tunai pada pekerjaan. Diberi muka juga nggak mungkin, perlengkapan apalagi, peralatan juga, apalagi utang. Berarti yang paling memungkinkan adalah, iya, masuk ke modal. Karena modal ini biasanya berisi hal-hal yang menambah, itu berasal dari pendapatan, dan hal-hal yang mengurang, itu berasal dari pembayaran beban. Sampai di sini paham ya? Saldonya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal dihitung aja dia harus ditambah atau dikurang. Oke, next tanggal 20. Menyelesaikan pekerjaan sebesar 90 juta telah dikirim kepada pemesan atau customer dan customer akan membayarnya minggu depan. Nah, ini dia. Sesuatu yang sudah kamu kerjakan, tetap selesai kamu kerjakan, kemudian customer nggak bayar atau belum bayar, bayarnya nanti. Itu namanya, iya, namanya adalah piutang. Oke, maka dia akan masuk ke dalam kolom piutang dan kolom modal. Keterangannya pendapatan. Oke ya. Next. Tanggal 25, menerima sebagian tagihan dari debitur. Nah, bahasanya di sini adalah menerima sebagian tagihan dari debitur. Berarti kita bayar atau kita dapat duit, Miss. Ya, yang perlu kamu ingat, pelanggan kita itu istilahnya debitur kalau di akuntansi. Kalau pemasok kita itu istilahnya kreditur. Jadi kalau misalnya ada pelanggan kamu yang bayar tagihan, berarti kan sebelumnya ada transaksi kredit tuh, ada piutang. Ketika pelanggan kamu bayar tagihan, logikanya apa yang terjadi? Dapat duit nggak? Jelas dapat duit. Maka bagaimana pencatatannya? Seperti ini. Tuh. Dapat duit karena dibayar, kemudian piutangnya berkurang karena piutangnya dibayar. Kan nggak mungkin dia udah bayar piutangnya tetap nambah. Ya, keterangannya pembayaran piutang. Nah, ini juga tinggal ditambahkan saja. Ini dikurangi karena sebelumnya punya saldo piutang 110 juta, kemudian piutangnya berkurang 8,5, berarti piutangnya per tanggal 25 ada 101.500. Begitu seterusnya. Paham ya? Ini ketika kamu jumlahkan ini, jumlahnya juga akan sama 94.500. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Next, tanggal 27. Menerima tagihan dari debitur. Nah, sama juga, berarti ada pembayaran piutang. Bagaimana pencatatannya? Seperti ini. Dapat duit 9 juta karena ada pelunasan piutang. Saldonya juga sama, tinggal diselisihkan. Kalau yang harus diselisihkan, ditambah kalau yang harus ditambah. Next, terakhir. Membayar gaji pegawai. Nah, ini dia. Urusan bayar-membayar pasti akan mengakibatkan kas berkurang. Nggak mungkin bayar, kita yang bayar tuh kas kita nambah, nggak mungkin. Jadi otomatis kasnya berkurang. Nah, kira-kira kalau bayar beban gaji masuk akal nggak masuk kolom piutang? Nggak mungkin dong. Masuk akal nggak masuk kolom sewa? Juga nggak mungkin. Perlengkapan juga nggak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah masuk kolom modal dan itu minus. Terangannya beban gaji. Sampailah di akhirnya kamu akan ketemu kasnya sekian 484.250 sampai dengan modalnya 937.750. Ketika ini dihitung maka dia akan balance. Balance-nya adalah 937.750. Jadi hasil akhirnya itu memang harus balance. Jadi ketika bos kamu bertanya misalnya nih, nak pula ya. Misalnya siapa ya? Tina, itu tanggal 30 berapa saldo kas kita? Kamu bisa jawab, sekian bos. Kenapa bisa sekian? Kamu bisa jawab lagi, karena ini bos. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan dari persamaan dasar akuntansi ini adalah membawa kalian untuk membuka logika kalian dari kehidupan sehari-hari, kemudian masuk ke dalam pencatatan akuntansi seperti apa. Nah, intinya semua hal ini adalah logika. Jadi kolom-kolom ini juga disajikan sebagai alat bantu untuk kalian. Sampai dengan nanti kalian memahami, tanpa alat bantu ini kalian sudah paham, oh kalau kejadian seperti itu, ini loh akun yang dipakai. Oh kalau kejadian seperti itu, ini loh akunnya. Seperti itu ya. Nah,
Jadi dari Miss itu aja, tetap semangat belajar di kondisi pandemi saat ini. Mungkin sebentar lagi kita akan berjumpa di tatap muka, tapi tetap kita akan jaga kesehatan dan protokol kesehatan selalu ya. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Miss. Terima kasih dan sampai jumpa.